Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk melakukan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat siang Tante, tugas sekolah minggu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tante. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan keajaiban bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu GBT Holis 300. Meskipun masih ibadah secara online, tapi kita harus tetap semangat dan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Yuk Tante undang untuk semua bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Siapa yang tadi bangun tidur berdoa? Ya, tidak hanya bangun tidur saja ya, kita berdoa. Tapi pada waktu pagi, siang, malam, kita bisa berdoa kapanpun. Yuk kita angkat pujian, berdoalah pada pagi. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Allah
jawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Mari semua tundukkan kepala, sikap hormat kepada Allah, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh berkumpul, meskipun kami di dalam rumah kami masing-masing, kami boleh melakukan ibadah online pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan untuk media yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati, menyertai setiap kami, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan baik, dan kami boleh mempersembahkan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih bangkit berdiri ya anak-anak. Siapakah yang diutamakan dalam hidup kita? Siapa? Tuhan Yesus. Ya, kita meninggalkan semua kepentingan kita. Pagi ini lagi tidur enak-enaknya, selimutan, tapi bangun dari tempat tidur untuk siapa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita harus seperti itu? Karena Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Yuk kita naikkan pujian ini dengan pakai gerakan. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Silakan duduk. Ya, nama Tuhan Yesus harus kita beritakan. Dan kita mau kerjakan pengabaran ini kepada semua orang. Dari yang terdekat sampai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tentunya kita kerjakan dengan hati yang penuh sukacita. Yuk kita naikkan pujian, ku bersukacita kerja bagi Dia. Ku bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Ku serahkan segala bakat kepadanya, sebab bekerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia.
Meski saat ini anak-anak masih kecil, tapi Tuhan mau pakai kamu yang masih kecil untuk dipakai Tuhan. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Ya, seperti keledai yang mau taat akan pimpinan tuannya. Kita pun mau taat kepada firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian sebagai keledai. Kristus Tuhanku penebusku, ku patut mengabdi Dia selamanya. Kristus Tuhanku penebusku, ku mau abdi Dia selamanya. Sebagai keledai ku serahkan, pakai hamba-Mu Tuhanku, ku mau taat pimpinan-Mu, pakai bimbing hamba-Mu. Kristus Tuhanku penebusku, ku patut abdi Dia selamanya. Kristus Tuhanku penebusku, ku mau abdi Dia selamanya. Sebagai keledai ku serahkan, pakai hamba-Mu Tuhanku, ku mau taat pimpinan-Mu, pakai bimbing hamba-Mu. Mari semuanya kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan. Kiranya pujian yang boleh kami naikkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan kembali duduk diam untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan boleh pimpin kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh mengerti, bahkan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan, pimpin Tuhan untuk guru-guru kami yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan boleh memimpin mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi ya. Nah, pagi ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, lagi hujan nih. Ada yang tahu nggak kegunaan air hujan? Air hujan itu membantu pertanian. Hujan yang turun bisa menyiram seluruh tanaman ya. Dan air hujan yang meresap ke dalam tanah itu menjadi air tanah dan bisa dimanfaatkan untuk kita minum, memasak, dan mencuci. Wah, sudah berhenti hujannya. Ya, matahari sudah muncul. Kalau matahari gunanya apa? Ada yang tahu nggak matahari itu gunanya apa? Matahari sebagai alat penerangan, betul ya. Sumber vitamin D dan juga bisa mengeringkan pakaian dan sebagainya ya. Tuhan kita begitu berkuasa. Dia membuat matahari dan hujan muncul bergantian untuk memelihara seluruh ciptaan. Nah, seperti Tuhan memakai matahari dan air hujan, Tuhan Allah memakai Yusuf ya. Memakai Yusuf untuk apa ya? Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Allah memberi Yusuf kemampuan untuk mengartikan dan menjelaskan arti mimpi siapa yo? Firaun ya, betul ya. Mimpi Firaun ini berkaitan dengan apa yang akan Allah lakukan di Mesir. Masih ingat ya arti mimpinya? Ya, Allah akan memberikan 7 tahun dengan hasil panen yang baik. Dan kemudian disusul dengan 7 tahun kelaparan. Betul ya? Yusuf bilang sama Raja Firaun, bagaimana nih caranya untuk mengatasi bencana kelaparan ini sehingga seluruh rakyat tidak sampai kelaparan gitu ya. Nah, Raja Firaun mengangkat Yusuf untuk menjadi penguasa
di seluruh Mesir supaya Yusuf bisa melaksanakan rencana yang sudah dia buat, ya. Nah, semua terjadi seperti yang Allah katakan. Tanaman gandum tumbuh subur selama 7 tahun dan hasilnya banyak sekali. Yusuf pergi ke seluruh daerah untuk mengumpulkan dan menyimpan kelebihan-kelebihan gandum di gudang-gudang penyimpanan. Nah, Alkitab katakan ya, Yusuf menimbun gandum ini sangat banyak seperti pasir di laut, di tepi pantai ya. Berarti sangat banyak. Ada yang pernah hitung enggak? Pasir di laut atau pasir di tepi pantai. Ada yang pernah hitung? Sangat banyak ya, sampai tidak terhitung. Sama, gandumnya juga sangat banyak sampai para pegawainya Yusuf berhenti menghitungnya karena saking banyaknya, ya. Kayak lagi pandemi kayak gini nih ya, orang-orang sibuk ngumpulin makanan. Kalian ada nggak yang menyimpan makanan di rumah? Atau orang tua kalian mungkin membeli makanan di supermarket, terus atau di pasar, belinya agak banyak ya, supaya nanti takut gak ada lagi, atau takut gak boleh keluar, atau harganya naik, atau nanti susah beli gitu ya. Nah, sama, Yusuf pun melakukan hal yang sama gitu ya. Yusuf menimbun gandum-gandumnya di lumbung-lumbung yang sudah disiapkan. Nah, setelah 7 tahun masa kelimpahan, benih tidak tumbuh lagi. Ya, sampai semua negeri kehabisan makanan. Maka Yusuf menyuruh untuk membuka gudang-gudang penyimpanan gandum dan menjual gandum-gandum itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kelaparan ini tidak hanya terjadi di Mesir, kelaparan juga terjadi di negeri lain, termasuk di tanah Kanaan. Siapa yo yang tinggal di tanah Kanaan? Tuh ya, Bapak Yakub dan saudara-saudara Yusuf. Yakub mendengar kalau di Mesir menjual gandum, maka dia menyuruh anak-anaknya untuk pergi membeli gandum. Tapi kecuali Benyamin ya. Benyamin tidak boleh pergi karena Benyamin adalah anak kesayangan Bapak Yakub gitu ya. Bapak Yakub ini takut kalau Benyamin pergi nanti kenapa kayak kakaknya Yusuf. Jadi Bapak Yakub hanya menyuruh ke-10 saudara Yusuf untuk pergi ke Mesir membeli gandum sehingga mereka tidak mati kelaparan, ya. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf ini tiba di Mesir, mereka melihat penguasa Mesir dan sujud menyembah dia. Siapa penguasa Mesir? Yusuf, gitu ya. Mereka nggak tahu kalau itu Yusuf. Mereka nggak tahu kalau penguasa Mesir adalah Yusuf. Kok nggak kenal? Kan saudaranya. Ya, waktu Yusuf dijual ke Mesir masih muda gitu ya. Sekarang Yusuf sudah dewasa, sudah berumur 40 tahun. Dan pakaiannya berbeda juga gitu ya. Pakaiannya dia pakai pakaian Mesir. Dan Yusuf pun berbahasa Mesir. Masih ingat gak mimpi Yusuf yang dia ceritakan kepada saudara-saudaranya? Bahwa suatu saat mereka akan menyembah kepada Yusuf. Matahari, bulan, bintang semuanya akan menyembah kepada Yusuf. Hal itu terjadi gitu ya. Mereka menyembah Yusuf seperti yang dimimpikan oleh Yusuf. Wah, Yusuf tapi mengenali saudara-saudaranya. Meskipun saudara-saudaranya gak kenal ya, tapi Yusuf tahu saudara-saudaranya. Nah, Allah menaruh hikmat kepada Yusuf untuk menguji apakah saudara-saudaranya itu masih jahat gak ya seperti dulu waktu mereka menjual Yusuf menjadi budak. Nah, maka Yusuf ini bilang sama mereka, kalian pasti mata-mata yang dikirim untuk mengetahui bagaimana negeri ini dan kalian ingin menyerang kami. Wah, saudara-saudara Yusuf ini berkata, tidak, kami hanya ingin membeli gandum. Ya, kami ini anak dari seorang laki-laki di Kanaan. Saudara termuda kami tinggal bersama dengan kami, tetapi dia tidak ikut. Dan yang seorang lagi sudah meninggal.
Siapa yang disebut meninggal? Karena mereka pikir Yusuf ini sudah meninggal gitu ya. Tetapi tidak, ternyata ya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Taunya mereka Yusuf udah mati gitu ya. Nah, waktu dengar ini Yusuf tetap mengatakan bahwa mereka adalah mata-mata dan mereka semua dimasukkan ke dalam penjara oleh Yusuf. Setelah 3 hari Yusuf mendatangi mereka di penjara dan mengatakan, buktikan pada saya kalau kalian ini bukan mata-mata. Saya akan menahan salah satu dari kalian. Sedangkan yang lain boleh pulang ke rumah dengan membawa gandum. Ya, nanti waktu kalian kembali lagi, bawa saudara kalian yang paling kecil supaya membuktikan gitu ya kalau perkataan kalian itu benar. Wah, saudara-saudara Yusuf kaget. Mana nih? Terus mereka mengatakannya satu sama lain, mereka bicara dalam bahasa Ibrani, mereka bilang, kita mendapatkan hukuman atas apa yang kita perbuat terhadap saudara kita Yusuf. Wah, mereka menjadi sedih gitu ya. Mereka mengaku, tapi Yusuf mengerti nggak apa yang mereka katakan? Yusuf mengerti ya, Yusuf tahu. Yusuf mengerti bahasa mereka. Yusuf mendengar mereka, pengakuan bersalah mereka gitu ya, yang telah menjual Yusuf ke Mesir. Nah, Yusuf memilih salah satu dari mereka ya. Yusuf memilih Simeon untuk tetap ditahan di penjara dan menyuruh yang lainnya untuk pulang ke rumah mereka. Sampai rumah, mereka menceritakan semuanya kepada Yakub, ayah mereka, bahwa mereka harus kembali lagi membawa Benyamin ya ke Mesir supaya mereka bisa membebaskan saudara mereka yaitu Simeon. Tetapi waktu mendengar ini Bapak Yakub berkata ya, tidak, gak boleh ya. Saya sudah kehilangan Yusuf dan Simeon. Saya tidak mau kehilangan Benyamin juga. Wah, Benyamin ini kan anak kesayangan, jadi Bapak Yakub gak mau kalau terjadi apa-apa kepada Benyamin gitu ya. Tetapi ketika semakin hari kan mereka makan ya, gandumnya semakin habis ya. Mau gak mau mereka harus kembali lagi ke Mesir karena hanya di sana ada gandum gitu ya. Maka Yakub menyuruh anak-anaknya untuk kembali lagi ke Mesir membeli gandum lagi ya. Tapi bisa nggak? Bisa, tapi Benyamin harus dibawa ya. Bapak Yakub kasih nggak? Enggak. Terus gimana dong? Mereka bisa mati kelaparan kalau Benyamin nggak dibawa ya. Maka salah satu dari mereka yang namanya Yehuda berjanji pada ayahnya bahwa dia akan menjaga Benyamin dan membawanya kembali. Maka Bapak Yakub membiarkan Benyamin ikut pergi ke Mesir bersama-sama dengan mereka. Ya, setibanya di Mesir, Yusuf mendengar bahwa saudara-saudaranya datang bersama-sama dengan Benyamin adiknya, gitu ya. Maka dia menyuruh mengeluarkan Simeon dari penjara dan membawa mereka semua untuk makan bersama-sama di rumah Yusuf. Waktu pertama kali melihat Benyamin adiknya, Yusuf menahan ya, dia ingin menangis karena sudah lama sekali tidak bertemu dengan adiknya gitu ya. Saking dia senangnya, dia sampai meninggalkan meja makan untuk menangis gitu ya. Karena dia nggak mau menangis depan saudara-saudaranya kan nggak kenal sama dia. Maka dia pergi meninggalkan meja makan dan dia menangis gitu ya. Karena dia senang dia bertemu dengan Benyamin. Waktu kembali ke meja makan, wah, Yusuf ini punya akal lagi gitu ya. Dia ingin menguji kakak-kakaknya. Masih ingat gak saudara-saudara Yusuf kenapa membenci Yusuf? Betul, karena mereka iri kepada Yusuf yang menjadi kesayangan Bapak Yakub ya, ayah mereka. Maka Yusuf mencari cara, gimana ya caranya?
saya ingin menguji mereka, apakah mereka juga iri kepada Benyamin atau enggak, ya. Maka Yusuf memberikan Benyamin makanan 5 kali lipat lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain. Bayangin ya. Kalian bayangkan kalau misalnya ya, kalian yang punya saudara di rumah, misalnya ya, saudara kalian, adik kalian dapat es krim 5 skop, kalian cuma dapat 1. Sementara kalian cuma dikasih 1 skop, ya. Adik kalian dapatnya 5 skop. Ayo, ada nggak yang iri? Karena kalian cuma dapatnya 1 skop, kok dia 5? Kok saya cuma 1? Harusnya kan saya 5 juga. Nggak adil gitu ya. Padahal adik kalian yang dapat 5 skop gitu ya. Kalian bilang keadil. Ya, gak perlu iri ya, karena kalian masih bisa makan bersama-sama dan kalian juga bisa berbagi. Wah, berbagi itu indah loh, dan Tuhan senang kalau kita boleh saling mengasihi dan juga saling berbagi. Nah, waktu itu Yusuf memberi 5 kali lipat kepada Benyamin, ya. Yusuf mau menguji lagi nih. Waktu mereka mau pulang ke rumah, ya, Yusuf meminta pelayan-pelayannya untuk mengisi karung gandum Benyamin dengan gelas perak kepunyaan Yusuf. Baru saja mereka keluar dari kota, pelayan Yusuf langsung menahan mereka. Si pelayan ini langsung berkata, "Gelas perak tuanku ini hilang, pasti di antara kalian ini pencurinya. Kalian ini gimana sih, kok membalas kebaikan dengan kejahatan gitu ya. Padahal Tuhan saya itu sangat baik kepada kalian, tapi gelasnya kalian curi, itu ya, gelas peraknya kalian curi." Maka saudara-saudara Yusuf ini, nggak mungkin, kalian pasti salah. Nah, tapi para pelayan-pelayan Yusuf ini membongkar karung-karung gandum yang mereka bawa dari Mesir, ya. Setelah mencari di dalam karung, ternyata gelasnya ketemu. Ada di dalam karung yang mana? Betul, karungnya Benyamin, karena tadi pelayan juga masukinnya ke karungnya Benyamin, ya. Maka mereka harus kembali ke Mesir dan menghadap kepada Yusuf. Ya, saudara-saudaranya ini berkata, udah sujud ya, berkata, "Tuanku, biarkanlah kami tinggal di Mesir untuk menjadi budakmu. Sebagai gantinya, lepaskanlah Benyamin adik kami untuk pulang ke rumah ayah kami." Tetapi kata Yusuf, "Tidak, ya, kami hanya akan menahan orang yang mencuri saja, orang yang bersalah saja. Kalian pulanglah, ya. Tapi Benyamin tetap tinggal di sini, akan kami tahan, ya." Tapi bisa pulang enggak? Gak bisa, karena mereka sudah berjanji kepada ayah mereka bahwa mereka akan membawa kembali Benyamin, ya. Maka Yehuda berkata kepada Yusuf, "Tuan, saya sudah berjanji pada ayah kami bahwa kami akan menjaga Benyamin dan membawanya kembali dengan selamat. Kalau kami pulang tanpa dia, ya, ayah kami akan mati di dalam kesedihan. Biarlah saya tinggal sebagai budak menggantikan dia. Tetapi izinkanlah Benyamin untuk pulang." Waktu mendengar perkataan Yehuda ini, Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya sungguh-sungguh menyayangi Benyamin dan juga mengasihi ayah mereka, Yakub, ya. Maka Yusuf sudah tidak tahan lagi gitu ya. Maka dia memeluk saudara-saudaranya dan juga mengatakan, aku ini Yusuf. Aku Yusuf, saudara kalian yang kalian jual sebagai budak ke Mesir. Aku Yusuf. Wah, saudara-saudaranya kaget gitu ya. Kaget dan takut. Takut kenapa ayo? Karena mereka lah yang menjual Yusuf ke Mesir, ya. Tapi sekarang Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Apa nanti Yusuf bakalan balas dendam ya?
Tidak ya, Yusuf tahu loh kalau saudara-saudaranya ini takut. Maka Yusuf bilang, jangan takut ya, jangan takut. Aku akan memaafkan apa yang telah kalian lakukan gitu ya. Kalian berusaha untuk mencelakakan aku, tetapi Allah mengirim aku ke sini untuk maksud menyelamatkan banyak orang. Yusuf bilang seperti itu sama saudara-saudaranya ya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan dia tidak menyalahkan mereka. Dia tahu bahwa Allah punya rencana yang indah untuk dia dan seluruh keluarganya. Nah, ketika Firaun mendengar saudara-saudara Yusuf datang, maka dia memerintahkan agar mereka semua pindah ke Mesir supaya mereka dapat tinggal di daerah terbaik di Mesir, ya. Mereka pulang ke rumah mereka dan menceritakan semuanya kepada Yakub gitu ya. Yusuf menjemput Yakub dan Yakub sangat senang sekali mengetahui bahwa Yusuf anaknya masih hidup gitu ya. Dan Allah berfirman kepada Yakub, jangan takut untuk pindah ke Mesir, karena aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar di Mesir, dan aku akan menyertai engkau. Suatu hari aku akan membawa kembali keluargamu untuk kembali ke tanah milikmu. Wah, sungguh ya, janji yang sangat indah sekali yang Tuhan berikan kepada Yakub. Dan Yakub percaya, ya. Yakub percaya dan juga senang bahwa mengetahui bahwa Allah menjaga dia dan keluarganya. Walaupun dia harus pergi ke tempat yang sangat jauh. Allah bekerja melalui Yusuf untuk menyelamatkan tidak hanya Yakub ayahnya, tetapi juga menyelamatkan keluarganya dan juga seluruh orang di Mesir dan juga sekitarnya ya, untuk memelihara mereka dari bencana kelaparan. Allah juga mengirim putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Mempersiapkan kehidupan yang kekal dan memberi pengampunan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kakak-kakak Yusuf melupakan Yusuf. Mereka pikir Yusuf sudah mati, gitu ya. Bahkan juru minum raja juga melupakan Yusuf. Tetapi kita boleh lihat ya, bagaimana Allah tetap mengingat Yusuf. Allah juga selalu mengingat kita. Dia bisa memakai apapun yang ada di sekitar kita untuk memelihara dan menjaga kita. Ya, maka anak-anak tetap percaya pada pemeliharaan Allah ya. Tuhan akan terus menyertai kita, baik kita di saat kita sedih maupun susah, Tuhan akan selalu menyertai kita. Kalian kan udah pernah belajar ya lagu ini? Biarlah lagu ini boleh mengingatkan kita bahwa Allah selalu ingat dan menyertai kita. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama, bait pertamanya saja sebelum kita menutup di dalam doa. Tuhan ingat daku. Bila ku ditimpa bahaya, jalan duri serigala, ku ada ingatan indah, Tuhan ingat aku. Tuhan ingat aku, Tuhan ingat aku. Ku tak takut, Tuhan serta, bahkan ingat aku. Anak-anak, mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Dengan sikap hormat, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh
bersama-sama mendengarkan kembali firman Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan, supaya kami boleh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan juga melindungi kami, juga menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengirim putranya yang tunggal untuk boleh mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami dan juga menyelamatkan hidup kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan, bila kiranya Tuhan boleh pimpin supaya kami setiap hari kami boleh terus dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga semakin taat mengerjakan apa yang Tuhan mau, dan kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bahan Alkitabnya ya. Hari ini judulnya adalah Allah bekerja melalui Yusuf. Bahan Alkitabnya dari Kejadian 42 sampai 46. Ayat hafalannya di Roma 8 ayat 28. Ya, kalian boleh hafalkan di rumah, tetapi ini bukan aktivitasnya ya. Aktivitasnya adalah anak-anak kelas Tante Joyce, Tante Melsan, dan juga Tante Julia. Ya, jawab pertanyaan yang akan Tante berikan di grup Sunday School. Nanti jawabannya kirimkan kepada guru kalian masing-masing. Jadi jangan di-post di grup ya. Nanti yang lain bisa mencontek gitu ya. Maka kalian kirim jawabannya kepada guru kalian masing-masing. Dan juga kerjakan juga mencari jalan. Nah, ini gampang banget ya, mencari jalan. Tante akan share gambarnya di grup juga ya. Anak-anak kelas Tante Hana juga sama, aktivitasnya hanya mencari jalan saja. Ini lebih gampang lagi tuh ya. Gambarnya nanti Tante akan share di grup. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah bekerja melalui Yusuf. Allah pun akan bekerja juga melalui anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak yang rajin. Siapa yang rajin? Nah, rajin apa dulu ini? Rajin main games? Rajin TikTokan? Atau rajin baca Alkitab? Yuk, jangan malas baca Alkitabnya ya. Berikut daftar bacaan Alkitab dalam 1 minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Minggu kemarin kita sudah pelajari lagu yang sudah jarang kita nyanyikan ya. Hari ini kita akan pelajari lagi supaya kita mengingat bahwa kita bangga mempunyai Allah yang berkuasa. Betapa ku bangga. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Orang menyaksikan dan mendengar sabdanya, tertulis di dalam Alkitab. Betapa ku bangga, ku
Untuk anak-anak yang ingin memberikan persembahan, bisa dititipkan kepada orang tua yang datang ibadah ke gereja. Jika tidak, anak-anak tabungkan sampai anak-anak diperbolehkan datang ke gereja. Nah, jangan lupa jam 11 siang kita ada pertemuan Zoom. Ajak teman-teman sekolah minggunya juga untuk ikutan ya. Jangan lupa untuk tetap berdoa supaya pandemi segera berakhir dan kita dapat bertemu secara onsite. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.